Apakah LGBTQ merupakan penyakit jiwa? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, atau sering disebut LGBTQ merupakan istilah yang merepresentasikan identitas atau orientasi seksual seseorang. Walaupun istilah ini baru dipopulerkan sekarang, tetapi permasalahan identitas seksual sudah menjadi masalah yang cenderung dirahasiakan sejak dahulu kala, dengan catatan terlama mencapai sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Permasalahan yang dianggap sering diterima oleh kaum LGBTQ adalah mereka tidak mendapatkan tempat di lingkungan sosial masyarakat karena dianggap penyimpangan dan melawan kodrat sejak lahir. Sedangkan bagi kaum LGBTQ, ini merupakan hak asasi mereka dan sangat tidak mengharapkan penentangan yang mungkin berujung pada perundungan dan kekerasan. Menjadi perdebatan sejak lama, apakah LGBTQ ini adalah masalah psikologis atau bukan? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM adalah sebuah buku pedoman yang digunakan untuk mendiagnosa kelainan jiwa di Amerika. Buku tersebut juga menjadi dasar dari pegangan diagnostik di negara lain termasuk Indonesia. Sampai saat ini, DSM sudah terbit dan diupdate sampai DSM ke-5. Walaupun LGBTQ sempat dimasukkan ke dalam kategori penyakit di DSM ke-1, tetapi diagnostik tersebut kemudian direview ulang di DSM ke-3 dan dihilangkan pada DSM ke-5. Atas dasar itu, banyak kaum LGBTQ menolak bahwa orientasi mereka bukanlah gangguan jiwa. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia menggunakan pegangan resmi Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) sebagai dasar untuk diagnostik kelainan jiwa. Buku ini juga menggunakan DSM sebagai referensinya, sehingga LGBTQ tidak dimasukkan sebagai gangguan jiwa. Jadi apakah sebenarnya LGBTQ bukan gangguan jiwa? Walaupun faktanya seperti itu, tetapi pertanyaan ini masih kontroversial. Sebagian ahli menganggap bahwa buku DSM walaupun dijadikan sebagai acuan, tapi masih hanya berlaku di Amerika saja, sehingga kriteria tersebut tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Masih ada juga sebagian ahli yang mengatakan LGBTQ bukanlah masalah medis semata, tetapi juga masuk ke ranah agama dan moral. Kalau sobat, bagaimana pendapatnya? Yuk tinggalkan komentar.